Yang disebut dosa jariyah, kata jariyah sendiri yang mengalir terus-menerus ya. Berarti dia adalah satu amal buruk yang kemudian meskipun kita sudah tidak lagi melakukannya atau bahkan kita sudah meninggal, dia masih mengalirkan dosa. Apa yang bisa menjadi dosa jariyah adalah sunnah keburukan ya. Dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mensunahkan dalam Islam sunnah kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikuti amal perbuatannya itu sampai hari kiamat. Demikian pula man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ya. Siapa yang membiasakan satu tradisi di dalam Islam yang merupakan tradisi keburukan, maka baginya dosanya sendiri sekaligus dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Itu artinya orang yang pertama melakukan satu keburukan lalu dia menjadi role model, dicontoh ya, diteladani terus-menerus ya ke belakang, maka dia menanggung semua dosanya. Kalau yang ekstrim adalah yang dicontohkan Rasulullah tentang Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah penguasa Mekah yang berasal dari suku Khuza'ah. Jadi pada periode kira-kira tahun 900 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 1,5 milenium sebelum Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, itu Quraisy di kota Mekah itu dikalahkan oleh suku yang disebut sebagai suku Khuza'ah. Sehingga Quraisy dijajah oleh suku Khuza'ah. Kota Mekah ini dijajah oleh suku Khuza'ah. Nah, di antara pemimpin Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini memimpin kota Mekah dan dia melaksanakan tradisi Ibrahimiyah. Dia melayani orang-orang yang berhaji, dia melayani orang-orang yang datang berziarah, dia menjamu mereka, dia memberi minum mereka, memberi perbekalan, dia memimpin berbagai macam ritual ibadah, dan seterusnya. Sampai akhirnya pada suatu hari, ya ini godaan setan yang luar biasa, setan membisikkan kepadanya, kamu kalau cuma nerusin agama Ibrahim, namamu tidak akan tercatat dalam sejarah. Kalau kamu mau namamu tercatat dalam sejarah, bikinlah agama baru. Ini bisikan setan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Akhirnya dia cari inspirasi. Dia cari inspirasinya dengan cara dia berangkat bermuhibah ke negeri Syam. Waktu itu negeri Syam baru saja ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu begitu Nabi Sulaiman meninggal dunia, ya, maka kemudian Bani Israel kembali kepada kekufuran. Mereka bahkan menggali di bawah tahta Nabi Sulaiman, menemukan buku-buku sihir yang dulu dikuburkan oleh Sulaiman untuk diberantas, dan mereka kemudian menuduh Nabi Sulaiman, oh Nabi Sulaiman aja belajar sihir kok, masa kita nggak belajar sihir? Yuk belajar. Akhirnya mereka belajar sihir, melakukan berbagai kemusyrikan. Sehingga Amr bin Luhai terinspirasi, loh ini negeri Syam tanah para nabi, ternyata di sini orang nyembah berhala. Masa Mekah nggak ada orang nyembah berhala? Wah ini harus segera saya bikin agama baru, nanti saya akan dikenang sebagai pendiri agama baru di Mekah. Nah akhirnya kemudian dia pulang ke Mekah dengan cita-cita bikin agama berhala. Orang kalau hatinya sudah menyimpang, setan bantuin makin menyimpang. Di tengah perjalanan itu, ya dia melewati Mesopotamia, ya melewati Irak, itu setan datang dalam mimpinya menunjukkan tempat di mana terkuburnya berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Akhirnya dia gali. Lalu dia perintahkan pekerja-pekerjanya angkut berhala-berhala itu ke Mekah. Dipasanglah di Mekah dan sejak saat itulah di Mekah ada agama berhala menjadi pengganti dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun banyak tradisi Nabi Ibrahim diteruskan, tapi sekarang tidak lagi mereka menyembah langsung kepada Allah, melainkan menyembah kepada berhala-berhala dengan mengatakan, kita nyembah berhala ini untuk mendekatkan kita kepada Allah. Karena kita kalau minta langsung sama Allah suka nggak dikabulin, soalnya kita banyak dosa. Nah kalau lewat berhala-berhala ini, mereka yang akan menyampaikan kepada Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Jadi nanti kita dapat dari mereka. Itu yang dia katakan. Nah kata Nabi SAW, di saat beliau Isra Mi'raj, itu beliau diperlihatkan neraka dan di dalam dasar jahanam beliau melihat Amr bin Luhai al-Khuzai. Orang yang siksanya paling berat karena dia membuat agama berhala. Dikatakan oleh Nabi SAW, aku melihat ususnya terburai dan dia menyeret-nyeret ususnya itu seolah-olah ususnya itu seperti sungai-sungai di Irak. Ya, digambarkan ususnya ini terburai dan bengkak sampai ukurannya seperti sungai-sungai di Irak karena siksaan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menciptakan agama baru, agama menyembah berhala. Itu contoh paling ekstrim ya tentang dosa jariyah. Ya, kalau kita kemudian mohon maaf misalnya ngajak teman kita kepada satu dosa kemaksiatan gitu ya.
Ya, kita lalu pada suatu saat nanti kita sudah berhenti, nggak melakukan kemaksiatan itu. Tapi teman yang kita ajak kecanduan dan terus-menerus. Apalagi dia ngajak temannya yang lain, ngajak temannya yang lain. Nah, kalau kita tidak ada kesadaran untuk dulu saya ajak kepada keburukan, wah sekarang saya harus ajak ketika saya sudah bertobat, saya ajak dia balik ke kebaikan. Ya, nah kalau kita tidak punya kesadaran seperti itu, naudzubillah, jangan-jangan itu masih menjadi dosa jariah kita, gitu ya. Makanya kalau kita pernah mengajak orang menuju keburukan, ya upayakan untuk ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kita mendapatkan taufik sehingga kita bertobat, kita paling tidak tetap ada upaya untuk ngajak dia kembali kepada kebaikan. Ya agar kita tidak terkena dosa jariah. Meskipun kita gagal, katakanlah, wah ternyata dia sudah terlanjur kecanduan, nggak bisa dicegah lagi. Ya nggak apa-apa, yang terpenting kita sudah ada upaya untuk mengajak dia kembali kepada kebaikan. Itu contoh tentang dosa jariah. Demikian Allah.